Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Inovasi Pembelajaran di kelas PAI. Di pertemuan pertama ini saya akan memberikan penjelasan awal, memberikan gambaran tentang bagaimana proses perkuliahan kita yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah perkenalan dulu, karena sebelumnya kita masih belum pernah ketemu, baru sekarang ini yang kebetulan di semester 5 ini kalian bertemu dengan saya di mata kuliah ini. Oke, nama saya Jamiluddin Usman, saya berasal dari Kediri, dari kota Pare yang terkenal dengan kampung Inggrisnya. Kalau Kabupaten Kediri itu terkenal dengan kota tahunya, sebagai kota tahu. Saya mulai mengajar di YIN Madura yang dulu namanya STAN Pamekasan itu sejak tahun 2015. Bulan Juli 2015 saya masuk di STAN Pamekasan yang kemudian berubah nama menjadi YIN Madura. Nah, untuk profil lengkap saya bisa diakses di Wikipedia-nya YIN Madura. Nah, keren kan? Oh, YIN Madura punya Wikipedia nih. Nah, di docs.yinmadura.org, terus kemudian nanti ada kalau sudah keluar ada tombol search, kotak search itu tuliskan aja nama saya, nanti akan keluar. Tuh. Kemudian kesepakatan kelas nanti kita diskusikan lebih teknis saja, karena ini bersifat sangat teknis di grup WA saja. Kemudian saya akan menyampaikan tentang sistem pembelajaran. Nah, kita seperti yang di surat edaran yang dikeluarkan oleh kampus bahwa untuk semester 3 dan seterusnya itu full distance learning, tidak kemudian kita luring. Ya, sebenarnya saya pun sendiri tidak mengharapkan kita belajarnya jarak jauh model begini, karena memang lebih enak sih kita bertemu langsung, tapi ya apa mau dikata, karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Nah, kita akan memanfaatkan grup WA kita, nanti teknis pembelajarannya ya sesuai jadwal kita di Simpadu itu kita belajar di WA saja. Terus yang kedua, kita memanfaatkan learning kampus itu hanya sekedar sebagai pelaporan saja, karena learning kampus kita hari ini masih belum stabil, belum bisa maksimal. Jadi belum bisa interaktif sekali karena masih baru dibangun, masih perlu pengembangan di sana dan di sini, baik dari sisi tampilan, dari sisi fasilitas menunya, maupun juga dari sisi kapasitas penyimpanannya. Jadi kita bersabar saja dulu, nanti beberapa waktu ke depan insya Allah bisa lebih baik lah, intinya begitu. Oke, jadi dengan kondisi yang sangat terbatas, kita yang penting tetap bisa belajar bersama-sama. Kemudian penugasan yang akan saya berikan adalah nanti mahasiswa secara berkelompok ini nanti bikin PowerPoint dan karya ilmiah itu kemudian dipresentasikan. Presentasinya juga di WA saja, nanti teknisnya akan kita bahas lebih lanjut juga. Kemudian ada UTS dan UAS, terus kalau nanti masih ada waktu, nanti kita akan bikin produk inovasi pembelajaran. Jadi selama pandemi ini kan nanti kan semua sistem pembelajaran kan berubah semua. Nah, inovasi apa yang bisa kalian kembangkan? Inovasi apa yang kemudian bisa diterapkan? Nah, itu nanti kita akan mengeksplor di sana. Kita akan mencoba untuk kalau perlu bikin riset, kita penelitian, kemudian kita tes. Nah, jika masih memungkinkan gitu.
Ya, tapi nanti ini teknis lah. Yang penting kita utamakan nomor 1 sampai 3 itu dulu. Oke. Kemudian saya akan memberikan gambaran awal tentang inovasi pembelajaran itu apa, begitu ya. Jadi kalau awal-awal itu ketika kita ngomong inovasi pembelajaran gitu, biasanya itu mahasiswa atau masyarakat yang lain itu membayangkan bahwa inovasi pembelajaran itu berkaitan dengan IT, tidak juga begitu. Kita mengajar menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan LCD proyektor. Nah, tidak juga begitu. Nah, sebenarnya inovasi pembelajaran itu adalah proses belajar yang dirancang secara kreatif, dinamis dengan menerapkan multi 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 apa Pak? Multi situasi, multi fasilitas, multi kondisi. Jadi dengan fasilitas apapun, dengan media apapun, kemudian diterapkan secara yang lebih baik untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Intinya adalah dengan modal yang kita punya, modal apapun, situasi dan kondisi apapun, kita mampu memberikan atau menciptakan suasana proses pembelajaran yang baik, yang pas, bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu intinya di sana. Tidak melulu harus menggunakan internet. Inovasi pembelajaran ini tidak sesempit itu, begitu. Lebih luas lagi. Oke ya, kemudian yang terakhir ini slide terakhir. Jadi sudah ada 11 topik ini nanti yang akan kita bagi, biar saya saja yang bagi, nanti info selanjutnya nanti akan saya share juga bagaimana nanti siapa saja yang menjadi tim 1, tim 2, tim 3, dan lain sebagainya itu. Nah, begitu. Terus kemudian pokok pembahasannya seperti apa, kemudian teknis pembuatan PowerPoint-nya, kemudian makalahnya, dan lain sebagainya itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang penting kalian sudah punya gambaran bagaimana perkuliahan kita akan dilaksanakan. Gitu aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bahaya.